Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai analisis website dan media sosial Provinsi Sumatera Barat dalam menghimpun dan menerima aspirasi dan keluhan masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 ada Nafasya, Adinda, Putri, Ulya, dan Isna. Yang pertama ada profil singkat Provinsi Sumatera Barat. Di sini bisa dilihat dari secara geografis dan dari sosial budayanya. Ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat yaitu Padang. Sumatera Barat berbatasan dengan 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat ini memiliki 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif di kabupaten kecuali di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dinamakan sebagai Nagari. Selanjutnya ada website dan media sosial milik Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki website pada link https://sumbarprov.go.id yang digunakan sebagai portal resmi terkait dengan berbagai informasi yang ada di provinsi tersebut. Dan dalam website tersebut terdapat menu layanan publik yang berisikan berbagai fitur, termasuk fitur yang bernama pengaduan publik. Nah, selanjutnya menu tersebut mengarahkan pada link sumbar.lapor.go.id yaitu sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Nah, SP4N lapor ini dikelola oleh Kementerian Pan-RB sebagai pembina pelayanan publik dan telah terhubung dengan beberapa kementerian dan pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan pada website ini tidak ditampilkan data statistik mengenai jumlah aspirasi dan keluhan masyarakat serta tindak lanjutnya. Namun ini hanya memuat menu untuk menyampaikan laporan dan keluhan yang kita miliki. Nah, selanjutnya yaitu media sosial yang ada di pemerintah Provinsi Sumatera Barat, antara lain yaitu YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Pada platform YouTube, Pemprov Sumbar memiliki channel yang dikelola oleh tim Kominfo Sumbar dan sering mengupload berbagai kegiatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang kurang lebih seminggu 2 kali. Untuk platform Instagram, Pemprov Sumbar memiliki akun @sumbarpemprov yang sekarang sudah jarang terdapat postingan dan terakhir posting yaitu bulan Mei tahun 2019. Hal tersebut juga sama seperti pada akun Twitter @sumbarpemprov yang sudah jarang aktif dan terakhir aktif yaitu pada bulan Mei tahun 2019. Selanjutnya untuk akun Facebook Pemprov Sumbar juga tidak begitu aktif, terakhir aktif yaitu pada bulan Maret 2020. Jadi media sosial yang sering digunakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu YouTube. Selanjutnya yaitu Kabupaten Agam Sumatera Barat. Berikut adalah tampilan website Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dapat dilihat bahwa tampilannya cukup menarik dengan menyajikan berbagai macam informasi yang sangat beragam. Dari segi keaktifan, website Kabupaten Agam sangat aktif. Berita yang disampaikan di update setiap hari mengenai urusan pemerintahan maupun seputar COVID-19. Dalam website tersebut juga terdapat link atau tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Terdapat 3 laporan yang masuk dengan memberikan bintang 5. Dengan aspek penilaian itu meliputi seperti yang disajikan pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu media sosial. Media sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Agam, yang pertama yaitu ada Instagram. Dapat dikatakan bahwa Instagram yang dimiliki oleh Kabupaten Agam sangat pasif karena postingan terakhir itu pada tanggal 20 Oktober 2020. Dapat dilihat juga tidak ada interaksi yang terjadi, hanya beberapa yang nge-like postingan saja dan jarang yang memberikan komentar. Selanjutnya itu ada Twitter. Twitter yang dimiliki oleh Kabupaten Agam ini juga pasif karena terakhir memposting pada tanggal 2 Februari 2018. Dilihat juga tidak ada interaksi apapun dalam Twitter Kabupaten Agam. Selanjutnya ada Facebook. Facebooknya sendiri pun cukup pasif, walaupun terakhir memposting itu pada tanggal 2 September 2021, namun sebelum-sebelumnya sangat jarang memposting, sehingga tidak ada interaksi apapun karena jarang sekali yang berkomentar pada postingan akun Facebook Kabupaten Agam. Selanjutnya itu ada YouTube. Pada akun YouTube ini juga pasif karena hanya memiliki 5 video dengan updatean terakhir itu pada tanggal 17 September 2021. Tidak ada interaksi apapun dalam YouTube Kabupaten Agam. Selanjutnya adalah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Berikut adalah tampilan website dari Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Tampilan awal website ini sangat menarik karena menunya dikategorikan sesuai dengan nama-nama, seperti nama instansi, bagian Setda, kecamatan, kenegarian yang ada di Kabupaten Dharmasraya, sehingga memudahkan masyarakat ketika akan mencari informasi terkait dengan instansi yang dibutuhkan. Websitenya juga sangat aktif dan informatif, terlihat dari berita yang disajikan itu up to date, berita mengenai urusan pemerintahan atau seputar COVID-19. Dalam website tersebut juga terdapat link atau tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Namun hingga hari ini belum ada informasi mengenai jumlah aspirasi atau laporan yang masuk dan tidak ada transparansi tindak lanjut dari laporan tersebut. Kemudian adalah media sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya. Sejauh ini, setelah dilakukan pencarian, tidak ditemukan Instagram maupun YouTube resmi yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya, sehingga Kabupaten Dharmasraya hanya memiliki akun Twitter dan akun Facebook. Akun Twitternya sendiri dari segi keaktifan, akun Twitter Kabupaten Dharmasraya dapat dikatakan cukup pasif karena jarang sekali men-tweet. Tweet terakhir itu pada tanggal 5 Juni 2021. Namun, pada tahun 2020 akun ini cukup aktif karena sering tweet informasi-informasi pemerintahan. Dari segi interaksi, dilihat pada akun tersebut tidak ada balasan yang diberikan kepada masyarakat maupun balasan masyarakat terhadap tweets pada akun tersebut, sehingga dapat dikatakan interaksi itu hanya satu arah. Kemudian Facebook dari Kabupaten Dharmasraya ini cukup aktif karena memposting terakhir itu pada tanggal 19 September 2021 dan intensitas postingan sesuai dengan kegiatan pada hari itu. Dengan postingan minimal dalam sebulan itu ada 4-5 kali postingan. Isi postingan ini mengenai kegiatan-kegiatan kabupaten maupun permasalahan COVID-19. Dari segi interaksi ini tidak dapat diukur karena memang jarang bahkan tidak ada komentar dari masyarakat, sehingga komunikasi ini hanya terjadi satu arah saja. Selanjutnya ada Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Berikut adalah tampilan website dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Dapat dilihat bahwa website ini disajikan cukup menarik dan cukup lengkap. Terdapat berbagai informasi-informasi yang disediakan dalam website ini. Website juga cukup aktif, terlihat dari berita yang sering diupdate mengenai berita-berita umum, pengumuman, bahkan informasi umum. Dalam website ini juga terdapat link atau tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Namun hingga hari ini pengaduan itu tidak ada informasi mengenai jumlah aspirasi atau keluhan dan tidak ada transparansi tindak lanjut dari laporan tersebut. Selanjutnya adalah media sosial yang dimiliki oleh Kepulauan Mentawai. Yang pertama itu ada Instagram. Dari segi keaktifan, akun Instagram ini dapat dikatakan Instagram Kabupaten Kepulauan Mentawai pasif, dilihat dari postingan terakhirnya itu pada tanggal 26 November 2020. Dari segi interaksi kurang bisa diukur karena memang jarang bahkan tidak ada yang memberikan postingan dari akun Instagram Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. Selanjutnya itu ada Twitter. Dari segi keaktifan, akun Twitter Kabupaten Kepulauan Mentawai pasif karena terakhir men-tweet pada tanggal 16 Agustus 2021. Dari segi interaksi, tidak ada interaksi apapun yang terlihat dari akun Twitter tersebut sehingga hanya komunikasi satu arah saja. Selanjutnya itu ada akun Facebook. Kominfo Mentawai terbilang cukup aktif karena terakhir memposting itu pada tanggal 20 September 2021 dan intensitas postingannya juga cukup sering. Isi postingannya itu mengenai informasi atau kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sedangkan dari segi interaksi, akun Kominfo Mentawai itu tidak cukup responsif dibandingkan oleh akun yang dimiliki oleh Dishub Mentawai. Selanjutnya itu ada akun YouTube dari Kominfo Mentawai. Dari segi keaktifan, channel YouTube Kominfo Mentawai itu cukup aktif, dilihat dari postingan terakhir itu pada tanggal 17 September 2021. Akun channel ini sering mengupload video mengenai informasi maupun berita pemerintahan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari segi interaksi, tidak ada interaksi yang terlihat karena jumlah penonton itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan subscriber. Selanjutnya yaitu Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Berikut adalah tampilan website dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, di mana terdapat 5 icon pilihan yang meliputi 50 kota terkini, pemerintahan, layanan publik, web OPD, dan aplikasi dan media sosial. Pada icon tersebut juga diklik akan muncul pilihan informasi dengan sistem kategorisasi. Dalam website ini juga diberikan informasi mengenai pengunjung hari ini dan total pengunjungnya. Dari segi keaktifan, website kabupaten ini cukup aktif, dilihat dari berita terupdate setiap hari dan juga berita yang disajikan itu dikategorisasikan sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari berita. Dalam website Kabupaten 50 Kota juga terdapat link atau tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Namun berbeda daripada yang lain karena pada link di website tersebut terdapat tempat untuk memberikan kritik dan saran yang terhadap pemerintah Kabupaten 50 Kota. Layanan ini itu terdapat pada ikon layanan publik dan terkategorisasi sendiri sehingga sangat memudahkan masyarakat dalam memberikan kritik maupun saran. Masyarakat yang akan memberikan kritik dan saran itu cukup mengisi form yang telah disediakan. Nantinya, kritik dan saran tersebut akan ditampilkan pada kanan laman seperti pada gambar di atas. Namun tidak ada informasi mengenai tindak lanjut terkait dengan responsivitas dari pihak pemerintah Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya yaitu media sosial yang dimiliki oleh Kabupaten 50 Kota. Yang pertama adalah akun Instagram. Dari segi keaktifan, Instagram ini sangat aktif dilihat dari postingan yang diupdate-nya itu setiap hari mengenai perkembangan COVID-19 di Kabupaten 50 Kota maupun mengenai informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Dari segi interaksi, terbilang cukup pasif karena dilihat dari jumlah orang yang berkomentar itu cukup jarang, hanya terdapat 1 atau 2 dan tidak di setiap postingan itu terdapat komentar, sehingga dapat dikatakan interaksi ini hanya terjadi satu arah saja. Kemudian ada Twitter yang dimiliki ini dari segi keaktifan sudah tidak aktif karena terakhir terlihat postingan itu pada tanggal 8 Maret 2017. Dari segi interaksi juga tidak terlihat adanya interaksi pada postingan terakhir pada akun tersebut. Selanjutnya ada Facebook dari Kabupaten 50 Kota. Dilihat dari segi keaktifannya, Facebook ini sangat aktif karena setiap hari itu mengupdate status Facebook. Status Facebook tersebut meliputi kegiatan pemerintahan maupun perkembangan COVID. Dilihat dari segi interaksi, cukup pasif karena jarang terdapat komentar yang dilayangkan di laman postingan Facebook akun tersebut. Sehingga dapat dikatakan responsivitas sangat minim dan interaksi hanya terjadi satu arah saja. Kemudian akun YouTube dari Kabupaten 50 Kota ini dari segi keaktifan cukup aktif, terlihat dari postingan dia sering mengupload video. Meskipun 1 bulan itu hanya memiliki beberapa video. Dari segi interaksi pun terdapat like yang diterima itu hanya 1/4 dari jumlah subscriber sehingga interaksi ini jarang ditemukan dan hanya terjadi satu arah saja. Selanjutnya adalah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, website resmi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat diakses melalui padangpariamankap.go.id. Di dalam website ini terdapat beberapa layanan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berita OPD, investasi, pemerintahan, maupun pariwisata. Website ini juga aktif setiap hari memposting berbagai macam informasi maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Padang Pariaman.
Selain itu, di dalam website ini juga terdapat link atau tautan yang menghubungkan dengan sistem lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi masyarakat dapat menyampaikan aspirasi-aspirasinya maupun keluhan-keluhannya melalui sistem tersebut. Jika dilihat dari aplikasi lapor, hingga tanggal 23 September 2021 telah terdapat 99 laporan yang masuk kepada Pemkab Padang Pariaman. Akan tetapi, masih banyak laporan-laporan yang belum diproses. Pemkab Padang Pariaman juga memiliki beberapa media sosial. Yang pertama ada Instagram. Instagram resmi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah @humaspadangpariaman. Nah, di dalam akun Instagramnya, Pemkab Padang Pariaman setiap harinya aktif memposting berbagai macam informasi maupun kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Padang Pariaman atau seputar COVID-19. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga memiliki channel YouTube yaitu Humas Padang Pariaman. Akan tetapi, di channel YouTube-nya ini tidak setiap hari mengupload video, hanya beberapa kali saja dalam sebulan. Selain itu, Pemkab Padang Pariaman juga memiliki akun resmi Facebook yaitu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Di akun Facebooknya ini, Pemkab Padang Pariaman juga aktif setiap hari memposting berbagai macam informasi. Jika dilihat dari kolom komentar di aplikasi lapor maupun di media sosialnya, tidak terdapat komunikasi dua arah. Hal itu dikarenakan kebanyakan postingan dari Pemkab Padang Pariaman tidak mendapat tanggapan dari masyarakat. Dan jika ada tanggapan juga, Pemkab Padang Pariaman tidak menanggapi balik. Selanjutnya adalah Kabupaten Pasaman. Website resmi pemerintah Kabupaten Pasaman dapat diakses melalui pasamankap.go.id. Nah, di dalam website ini, Pemkab Pasaman tidak setiap hari memposting informasi, hanya beberapa kali saja dalam sebulan. Selain itu, di dalam websitenya terdapat link yang menghubungkan dengan layanan SMS pengaduan dan informasi masyarakat. Jadi, masyarakat dapat melakukan pengaduan maupun menyampaikan aspirasinya melalui layanan SMS dengan nomor yang telah tertera yaitu 0811 661 5000. Selain itu, Pemkab Pasaman juga terhubung dengan sistem dan aplikasi lapor. Di dalam website tersebut terdapat link atau tautan yang menghubungkan dengan sistem lapor. Jadi masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui sistem lapor. Jika dilihat dari aplikasi lapor, hingga tanggal 23 September 2021 telah terdapat 78 laporan yang masuk, dan hampir seluruh laporan telah selesai diproses oleh Pemkab Pasaman. Selain itu, Pemkab Pasaman juga memiliki media sosial yaitu Facebook dengan nama Kominfo Pasaman. Akan tetapi di akun Facebooknya ini, Pemkab Pasaman tidak setiap hari aktif memposting berbagai macam informasi, hanya beberapa kali saja dalam sebulan. Secara keseluruhan, jika dilihat dari kolom komentar di aplikasi lapor dan media sosial yang dimiliki oleh Pemkab Pasaman, tidak terdapat komunikasi dua arah. Selanjutnya adalah Kabupaten Pasaman Barat. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003. Website resmi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat diakses melalui pasamanbaratkap.go.id. Di dalam website tersebut, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat setiap harinya aktif memposting berbagai macam informasi maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab. Selain itu, terdapat link atau tautan yang menghubungkan dengan sistem lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Jadi, masyarakat dapat mengajukan berbagai pertanyaan melalui sistem tersebut dengan mengisi data nama, email, dan pertanyaan yang diajukan. Hingga tanggal 23 September 2021, telah terdapat 798 laporan yang masuk. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan laporan ataupun menyampaikan aspirasinya melalui aplikasi lapor. Hingga tanggal 23 September 2021, telah terdapat 70 laporan aduan yang masuk terhadap Pemkab Pasaman Barat. Sebagian besar laporan telah selesai diproses dan masih terdapat beberapa laporan yang belum diproses. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki beberapa media sosial. Yang pertama ada Instagram. Instagram resmi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah Diskominfo Pasbar. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki channel YouTube yaitu Diskominfo Pasbar Channel. Selain itu, Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki akun Facebook resmi yaitu Dinas Kominfo Pasaman Barat. Di ketiga media sosialnya ini, setiap harinya aktif memposting dan mengupload video-video yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat maupun seputar COVID-19. Akan tetapi, di dalam media sosial tersebut tidak terdapat komunikasi dua arah. Selanjutnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Website resmi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pesisirselatankap.go.id. Nah, di dalam websitenya ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan setiap harinya aktif memposting berbagai macam informasi. Selain itu, Pemkab Pesisir Selatan juga terhubung dengan sistem dan aplikasi lapor. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui sistem tersebut. Jika dilihat dari aplikasi lapor, hingga tanggal 23 September 2021, telah terdapat 62 laporan yang masuk. Sebagian besar laporan telah selesai diproses, tetapi masih terdapat beberapa laporan yang belum diproses. Akan tetapi, masyarakat cenderung tidak aktif melakukan laporan melalui aplikasi tersebut. Dapat dilihat bahwa laporan terakhir yang masuk adalah pada tanggal 26 Agustus tahun 2020. Pemkab Pesisir Selatan juga memiliki beberapa media sosial. Yang pertama ada Instagram yaitu humas.pempesel. Nah, di akun Instagramnya ini, Pemkab Pesisir Selatan setiap harinya aktif memposting berbagai macam informasi. Akan tetapi tidak terdapat komunikasi dua arah. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki channel YouTube yaitu Kominfo Pesel. Akan tetapi di dalam YouTube-nya ini tidak setiap hari aktif memposting video, hanya beberapa kali saja dalam sebulan. Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki akun resmi Facebook yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. Tetapi akun Facebooknya ini tidak aktif memposting informasi. Terlihat bahwa postingan terakhir yaitu pada bulan Mei 2018. Selanjutnya yaitu Kabupaten Sidoarjo.
Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki website resmi dengan tampilan seperti pada gambar di samping. Menu yang ada pada website yaitu beranda yang menampilkan berita dan informasi terbaru, arah dan strategi pembangunan, berita SKPD, pengumuman, legislatif, dan menu lainnya. Website pemerintah Kabupaten Sijunjung cukup aktif dalam menyediakan informasi publik mengenai kemasyarakatan, bantuan sosial, program pemerintah daerah, serta informasi kepariwisataan. Terdapat juga informasi mengenai update kasus COVID-19 serta informasi vaksinasi. Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga menyediakan link atau tautan pengaduan. Sejauh ini, link atau tautan pengaduan tersebut memiliki 4 pengikut dengan 0 laporan yang masuk. Artinya, partisipasi masyarakat dalam menyampaikan masukan kepada pemerintah masih sangat rendah. Selanjutnya, mengenai tata cara mengajukan laporan yaitu memilih klasifikasi laporan, apakah pengaduan, aspirasi, atau permintaan informasi. Yang kedua, memilih judul laporan, isi laporan, dan tanggal kejadian. Yang ketiga, mengupload laporan. Selanjutnya, setelah laporan diupload, kemudian akan dilakukan verifikasi dalam waktu 3 hari dan akan diteruskan kepada instansi berwenang. Selanjutnya, dalam 5 hari instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan yang diajukan. Pelapor dapat menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh instansi dalam waktu 10 hari. Laporan yang diajukan akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan. Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga memiliki beberapa akun media sosial, yaitu Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Untuk akun Instagram pemerintah Kabupaten Sijunjung yaitu diskominfo_Sijunjung cukup aktif sejak September 2016 dengan 2-3 kali postingan per harinya mengenai foto pelaksanaan kegiatan serta update kasus COVID-19, namun tidak ada interaksi dengan masyarakat. Untuk akun Twitter pemerintah Kabupaten Sijunjung tidak aktif, hanya ada 5 postingan pada November 2016 mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten Sijunjung dan tidak ada interaksi dengan masyarakat. Untuk akun Facebook pemerintah Kabupaten Sijunjung cukup aktif dengan 1 postingan per harinya mengenai informasi publik, namun tidak ada interaksi dengan masyarakat. Untuk akun YouTube pemerintah Kabupaten Sijunjung terdiri dari 648 subscriber dengan 5 video yang diupload sejak Maret 2021. Selanjutnya yaitu Kabupaten Solok. Website milik pemerintah Kabupaten Solok seperti pada gambar. Terdiri dari menu yang berisi mengenai sosial, pemerintahan, kehumasan, birokrasi, komunikasi, teknologi informasi, kerja sama daerah, e-government, adat dan agama, pariwisata, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Informasi yang disediakan cukup beragam dan up-to-date, sehingga dapat dikatakan bahwa website pemerintah Kabupaten Solok cukup aktif untuk membagikan informasi kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok juga menyediakan link atau tautan pengaduan seperti pada gambar. Tata cara pengaduan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan mengisi jenis laporan, isi laporan, dan mengupload laporan. Media sosial pemerintah Kabupaten Solok yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube. Untuk akun Instagram Kominfo Kabupaten Solok aktif sejak Maret 2017 dengan sekitar 3 postingan per harinya mengenai informasi publik dan foto pelaksanaan kegiatan. Terdapat juga informasi peta sebaran COVID-19. Selanjutnya, akun Facebook milik Kominfo Kabupaten Solok aktif dengan 2 postingan per harinya mengenai pelaksanaan kegiatan di Kominfo Kabupaten Solok, namun tidak ada interaksi dengan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok juga memiliki akun YouTube, terdiri dari 2 subscriber dan 5 video yang diupload pada bulan September 2021. Video yang diunggah mengenai kegiatan pemerintahan Kabupaten Solok. Yang ketiga yaitu Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki website dengan tampilan seperti pada gambar di samping. Website tersebut menyediakan menu layanan publik, layanan pemerintahan, dan website dari masing-masing OPD. Dalam website tersebut disediakan berbagai informasi mengenai kemasyarakatan dan berita-berita terkait program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Maka dapat dikatakan bahwa website tersebut cukup aktif. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga menyediakan link pengaduan dengan 1 pengikut dan 0 laporan yang masuk sejauh ini, sehingga dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Solok Selatan masih sangat rendah. Untuk tata cara pengaduan, yaitu sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan memilih klasifikasi laporan, mengisi laporan, kemudian mengupload laporan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga memiliki beberapa akun media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan YouTube. Untuk akun Instagram Diskominfo Solok Selatan cukup aktif sejak November 2018. Terdapat 2-3 postingan per harinya mengenai informasi publik dan pelaksanaan kegiatan, namun tidak ada informasi mengenai COVID-19 dan tidak ada interaksi dengan masyarakat. Selanjutnya, akun Facebook milik Diskominfo Kabupaten Solok Selatan aktif dengan 3-4 postingan per harinya mengenai pelaksanaan kegiatan vaksinasi, informasi publik, dan kegiatan pemerintah Kabupaten Solok Selatan, namun tidak ada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk akun YouTube milik Diskominfo Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 0 subscriber dan 2 video yang diunggah pada 14 Januari 2021 dan 10 Februari 2021.
Selanjutnya yaitu Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki website dengan tampilan seperti pada gambar. Untuk tautan pengaduan, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 3 pengikut dan 3 jumlah laporan yang masuk. 3 laporan yang masuk memberikan ulasan dengan kategori sangat memuaskan atau 5 bintang. Untuk tata cara mengajukan laporan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu memilih klasifikasi laporan, menulis isi laporan, kemudian mengupload laporan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memiliki beberapa media sosial, yaitu Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Untuk akun Instagram pemerintah Kabupaten Tanah Datar aktif dengan 2 hingga 5 postingan per harinya mengenai pelaksanaan kegiatan informasi publik dan himbauan untuk selalu memakai masker. Namun, tidak ada update atau peta persebaran kasus COVID-19, serta tidak ada interaksi dengan masyarakat. Untuk akun Twitter pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 1.901 tweet mengenai informasi publik dan pelaksanaan kegiatan, terdiri dari 5 hingga 4 postingan per harinya. Komunikasi pada akun Twitter ini hanya searah karena tidak ada interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya, akun Facebook milik pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak aktif karena hanya ada 1 postingan setiap bulannya dan tidak ada interaksi dengan masyarakat. Untuk akun YouTube milik Humas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdapat 283 subscriber dengan 5 video, yaitu 1 hingga 2 video diupload setiap bulannya mengenai pelaksanaan kegiatan, Mars Tanah Datar, dan imbauan pemerintah Tanah Datar. Selanjutnya yang ke-13 ada Kota Bukit Tinggi. Untuk website dari Kota Bukit Tinggi sendiri memberikan banyak fitur yang dapat diakses oleh masyarakat. Informasinya sendiri terkait dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bukit Tinggi atau dari pemerintah Kota Bukit Tinggi sendiri. Selain itu, website Kota Bukit Tinggi juga menyediakan kolom info dan pengumuman sebagai salah satu bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat Bukit Tinggi. Berikut merupakan tampilan dari website Kota Bukit Tinggi. Di dalam website Kota Bukit Tinggi disediakan link atau tautan sebagai saluran aspirasi dan keluhan masyarakat. Disediakan dalam kolom layanan pengaduan masyarakat. Di bagian bawah tampilan beranda website. Sayangnya, untuk tanggapan dari masyarakat kepada website Kota Bukit Tinggi sendiri tidak diperlihatkan. Untuk media sosial Kota Bukit Tinggi, pemerintah Kota Bukit Tinggi menggunakan 3 media sosial. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada Facebook, dan yang ketiga ada YouTube. Untuk Instagram dari Kota Bukit Tinggi, tergolong aktif dan update memberikan informasi terkait Kota Bukit Tinggi sendiri pada setiap harinya. Akan tetapi masih sedikit masyarakat yang mengikuti akun Instagram pemerintah Kota Bukit Tinggi. Selain itu, dilihat dari jumlah like dan komen postingan akun yang masih sedikit, menunjukkan kurangnya interaksi atau respon dari masyarakat sehingga komunikasi masih berjalan searah. Sedangkan untuk sosial media Facebook pemerintah Kota Bukit Tinggi, postingan selalu update kegiatan pemerintahan kota. Akan tetapi dilihat dari komen dan like postingan juga masih menunjukkan sedikitnya masyarakat yang tertarik dengan postingan yang berisi kegiatan dari pemerintah kota atau kegiatan masyarakat sendiri, sehingga komunikasi masih berjalan satu arah. Kota Bukit Tinggi juga mengelola YouTube dengan nama channel Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukit Tinggi. Channel YouTube-nya berisikan informasi seputar COVID-19 dan kegiatan pemerintahan Kota Bukit Tinggi. Akan tetapi untuk penggunaan YouTube sendiri kurang begitu sering atau tidak aktif. Selain itu, masih sedikitnya view dan komen menunjukkan kurang tertariknya masyarakat Bukit Tinggi dengan konten YouTube pemerintah Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, Kota Padang. Untuk website Kota Padang ini menyediakan cukup banyak informasi terkait masyarakat dan Kota Padang sendiri. Di sini juga disediakan link tautan sebagai layanan aspirasi dan pengaduan rakyat online. Selain itu, untuk tanggapan dari masyarakat kepada website Kota Bukit Tinggi sendiri diperlihatkan pada beranda website. Nah, berikut merupakan tampilan dari website Kota Padang serta polling hasil keluhan masyarakat terhadap website Kota Padang. Selanjutnya, media sosial Kota Padang. Pemerintah Kota Padang dalam menggunakan media sosial bisa dikatakan cukup sedikit karena mereka hanya menggunakan 2 media sosial. Yang pertama ada YouTube dan yang kedua ada Instagram. Untuk Instagram Kota Padang, pengikutnya tergolong banyak sebagai akun pemerintahan kota. Dilihat dari postingannya, pemerintah Kota Padang cukup aktif dalam memberikan informasi sekaligus sebagai bentuk komunikasi kepada masyarakat. Akan tetapi, like dan komen postingan tidak sebanding dengan jumlah pengikut akun Diskominfo Padang. Kurangnya like dan komen pada postingan Diskominfo Kota Padang membuktikan bahwa masih kurangnya ketertarikan masyarakat Padang terkait informasi yang diberikan yang tentunya berkaitan dengan Kota Padang sendiri. Akan tetapi, walaupun masyarakat tergolong kurang tertarik pada postingan akun, masih terdapat komunikasi 2 arah dari masyarakat dan Diskominfo Padang melalui section komen. Selain Instagram, Kota Padang juga memanfaatkan media sosial YouTube dengan nama channel Kominfo TV Padang dengan konten yang berisikan kegiatan pemerintah Kota Padang. Untuk ukuran channel pemerintah Kominfo TV Padang, untuk ukuran channel pemerintahan, Kominfo TV Padang ini dinilai cukup aktif dalam memberikan informasi seputar kegiatan pemerintahan Kota Padang di YouTube. Sayangnya masyarakat Kota Padang sendiri masih kurang tertarik dengan konten yang diberikan. Hal ini juga dapat dilihat dari masih sedikitnya views dan komen videonya. Selanjutnya ada Kota Padang Panjang. Untuk website Kota Padang Panjang untuk tampilannya sendiri sudah menarik.
Selain itu, banyak menu yang disediakan sehingga mempermudah dalam menggunakannya. Selain berisikan informasi publik, di sana juga disediakan layanan publik dan layanan pemerintah, dan masih banyak lagi. Di dalam website juga disediakan berbagai macam infografis yang menarik untuk dilihat. Di dalam website juga disediakan tautan sebagai layanan aspirasi dan pengaduan rakyat online. Sayangnya untuk tanggapan dari masyarakat kepada website Kota Padang sendiri tidak diperkenalkan. Kota Padang Panjang dalam menggunakan media sosial menggunakan 3 media sosial, yaitu ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Untuk konten channel YouTube Kota Padang Panjang sendiri cukup beragam, contohnya seperti dikemas dalam bentuk berita, podcast, dan masih banyak lagi. Konten tersebut dapat dilihat pada YouTube channel Padang Panjang TV. Dilihat dari tema konten yang menarik dan durasi yang tergolong tidak terlalu panjang, ini juga cukup menarik minat penonton. Selain itu, pemerintah Kota Padang Panjang juga cukup sering mengupload konten di YouTube channelnya. Untuk ukuran konten channel YouTube pemerintahan, views yang didapatkan cukup banyak, sehingga dapat dilihat bahwa konten yang dibawakan masih cukup menarik untuk ditonton oleh masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan akun Instagram Diskominfo Kota Padang, akun Instagram Kota Padang Panjang juga memiliki pengikut yang banyak. Selain itu, postingan selalu update setiap harinya terkait dengan kegiatan pemerintah dan masyarakat Kota Padang. Sayangnya, masyarakat masih jarang sekali meninggalkan jejak aktif pada akun tersebut, yang dapat dilihat dari masih sedikitnya like dan komen pada postingan. Ini menunjukkan komunikasi masih berjalan satu arah yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Padang dan masyarakat Kota Padang Panjang sendiri. Dan pada akun sosial media Facebook Kota Padang Panjang, postingan tidak seupdate akun Instagramnya. Ini membuktikan bahwa akun sosial media Kota Padang Panjang masih kurang aktif, sehingga masyarakat juga jarang aktif menggunakan media sosial tersebut. Kemudian yang ke-16 ada Kota Pariaman. Untuk Kota Pariaman sendiri dalam penggunaan website dan medsosnya masih tergolong kurang. Dapat dilihat dari media sosialnya hanya menggunakan satu media sosial, yaitu YouTube. Untuk YouTube-nya sendiri masih sedikit masyarakat yang menonton konten channel YouTube dari Kota Pariaman. Sedangkan websitenya dapat diakses dengan tampilan yang cukup menarik, akan tetapi sulit untuk mengakses website melalui bukannya sulit, tapi memerlukan waktu lebih untuk mengakses website dari Kota Pariaman itu sendiri. Walaupun begitu, website Kota Pariaman masih menghubungkan link tautan atau layanan aspirasi dan pengaduan rakyat online. Sayangnya untuk tanggapan dari masyarakat kepada website Kota Pariaman sendiri tidak diberikan. Yang ke-17 ada Kota Payakumbuh, website yang dimiliki oleh pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu ada pada alamat https://payakumbuhkota.go.id, dan pada website tersebut memuat berbagai menu yang dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu government to citizen, government to business, dan government to government. Pada menu government to citizen tidak memiliki fitur untuk menyalurkan aspirasi atau keluhan masyarakat seperti yang dimiliki oleh Pemkab Sumbar sendiri. Selanjutnya ada media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Payakumbuh, antara lain yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Pada akun Instagram @pemko_payakumbuh sangat menarik karena memiliki tema yang terstruktur dan aktif memposting berbagai kegiatan yang ada di Kota Payakumbuh. Postingan tersebut sangat intens dan mengupload konten setiap hari. Sedangkan untuk akun Twitter dikelola oleh Humas Pemkot Payakumbuh yang bernama @humaspayakumbuh. Akan tetapi akun ini sudah tidak aktif dan memposting terakhir yaitu pada bulan Maret tahun 2016. Sedangkan untuk akun Facebook yaitu cukup aktif karena menyampaikan berbagai informasi, terlihat dari postingan yang ada dalam frekuensi seminggu 3 kali. Selanjutnya yang ke-18 yaitu ada Kota Sawah Lunto, website yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sawah Lunto, yaitu ada pada www.sawahluntokota.go.id. Pada website tersebut memuat berbagai menu seperti layanan publik, transparansi pemerintahan, layanan informasi publik dan pengaduan, link OPD, dan media streaming. Dalam menu layanan informasi publik dan pengaduan terdapat fitur untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang langsung menuju pada link sumbar.lapor.go.id, yaitu SP4N Lapor yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi pada website tersebut tidak tertera data mengenai jumlah aspirasi dan keluhan dan tindak lanjutnya. Selanjutnya yaitu media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Sawah Lunto, antara lain yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Pada akun Instagram @humasswl menunjukkan bahwa akun ini dikelola oleh Humas pemerintah Kota Sawah Lunto. Akun tersebut kurang aktif memposting dilihat dari postingan terakhir yaitu bulan Desember tahun 2019. Begitu juga pada media sosial Twitter dan Facebook yang sudah jarang aktif. Yang terakhir ada pemerintah Kota Solok. Website yang dimiliki oleh pemerintah Kota Solok yaitu ada pada alamat solokota.go.id. Website tersebut memiliki berbagai menu seperti profil, layanan publik, layanan pemerintahan, informasi, dan lain-lain. Pada menu layanan publik terdapat fitur untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat yang langsung menuju pada link sumbar.lapor.go.id, yaitu SP4N Lapor seperti yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah Kota Sawah Lunto. Akan tetapi dalam SP4N Lapor tersebut tidak tertera data mengenai jumlah aspirasi atau keluhan masyarakat dan tindak lanjutnya.
Selanjutnya, media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Solok antara lain yaitu Instagram, Twitter, dan Facebook. Untuk akun Instagram dan Twitter ini sudah tidak aktif, akan tetapi Pemkot Solok mempunyai media sosial Instagram @lapor Pemkot Solok dan Facebook yang digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi bagi masyarakat Kota Solok itu sendiri. Sayangnya pada kedua akun tersebut memiliki interaksi yang kurang intens baik dari masyarakat maupun pemerintahnya. Sedangkan pada media sosial Facebook, Pemkot Solok mempunyai akun bernama Propom Kota Solok yang aktif membagikan berbagai informasi kepada masyarakatnya, dan terdapat juga Twitter pada @infopubliksolok yang dikelola oleh Diskominfo Kota Solok dan sangat intens membagikan informasi kepada masyarakatnya sehingga ada interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kesimpulannya, Provinsi Sumatera Barat memiliki website dan sosial media yang digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi yang ada di wilayahnya. Sedangkan untuk sarana menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat, ada pada layanan SP4N Lapor yang bisa digunakan untuk menginput aduan dan keluhan masyarakatnya. Akan tetapi, dalam layanan tersebut tidak tertera data mengenai jumlah aduan dan sejauh mana tindak lanjutnya. Beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, serta YouTube milik pemerintah kabupaten dan kota digunakan dengan baik dan sebagian besar cukup intens memposting. Hanya saja, interaksi dari masyarakat dan pemerintah belum terlalu aktif dan lebih dominan pada interaksi dari pemerintah saja. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.